Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi at-tahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan ayat berikutnya dari surah An-Nisa yang merupakan bagian ayat-ayat yang penting untuk segera diketahui oleh umat ini, yaitu yang kemarin sudah disampaikan ayat 51, maka sekarang ayat yang ke-52. Allah berfirman pada ayat yang ke-52, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulaika alladzina la'anahumullahu wa man yal'anillahu falan tajida lahu nasira. Nih, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang-orang yang disebut pada ayat sebelumnya, yakni orang-orang Yahudi terutama ya, dan orang-orang yang seperti mereka, walaupun bukan orang Yahudi agamanya, tapi model mereka, watak mereka, kelakuan mereka, pola pikir mereka seperti orang-orang Yahudi, yaitu termasuk orang Yahudi juga, termasuk orang Islam sekalipun, termasuk orang Muslim sekalipun, kita semua ini, kalau kita melakukan hal-hal seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, atau meyakini satu keyakinan seperti yang diyakini oleh orang-orang Yahudi, atau punya perilaku watak seperti watak orang-orang Yahudi yang rakus kepada dunia, antara lain tuh sifat orang Yahudi yang disebut dalam Al-Quran diantaranya adalah rakus kepada dunia. Kalau kita rakus kepada dunia, kita masih Yahudi sifatnya, orangnya Muslim tapi sifatnya Yahudi. Makanya orang-orang seperti mereka, orang Yahudi itu Allah bilang, Allah firmankan, Allah berkalam di sini, ulaika itulah mereka Muhammad, alladzina orang-orang yang la'anahum telah melaknat mereka, la'ana melaknat hum mereka, la'ana fi'il madi ya, kata kerja, telah melaknat hum. Kalau ini fi'il, ini maf'ulnya, telah melaknat mereka. Siapa yang melaknat? Siapa fa'ilnya? Pelakunya siapa? Allahu, Allah, la'anahumullah. Mereka itu orang-orang yang Allah telah melaknat mereka. Jadi orang Yahudi itu orang yang dilaknat. Kalau bahasa Indonesia dikutuk. Terlaknat artinya terkutuk. Allah telah melaknat mereka. Wa man yal'anillah, wa man dan barang siapa, dan siapa saja yang yal'anillahu Allah melaknat, dan siapa saja yang Allah laknat. Itu bahasa terjemah harfiahnya. Kalau bahasa terjemah Indonesia bebasnya yang enak didengar, wa may yal'anillahu, dan siapa saja yang dilaknat oleh Allah. Itu bahasa Indonesianya begitu. Tapi ini yal'an ini bukan dilaknat, terjemahnya itu melaknat. Ya. Kalimat aktif bukan kalimat pasif. Wa may yal'anillahu, dan siapa saja yang Allah laknat, falan tajida, falan maka tidak akan tajida
engkau Muhammad mendapati lahu bagi dia yang dilaknat Allah nasiron, satu penolong pun di akhirat. Siapa yang dilaknat, dikutuk oleh Allah, kata Allah pada Nabi Muhammad SAW, oh Muhammad, engkau tidak akan bisa mendapatkan penolong. Engkau tidak akan bisa mendapati ada satu penolong pun yang bisa menolong orang yang sudah dilaknat oleh Allah, sudah dikutuk oleh Allah. Tapi nanti di akhirat, kalau di dunia ini belum. Di dunia ini ada orang berbuat sesuatu yang terlaknat, terkutuk, membunuh orang, itu masih banyak yang membela kok Pak Bingana. Berusaha supaya jangan dihukum gimana sih. Jelas-jelas ada orang mati dibunuh. Ya. Tapi masih ada orang berusaha menolong, membela. Karena ini masih di dunia. Nanti kalau sudah di akhirat itu tidak ada lagi yang seperti itu. Ya. Jadi makanya saudara sekalian, kita jangan menjadi orang-orang yang terlaknat, terkutuk di hadapan Allah, jangan. Kita minta tolong kepada Allah. Ya Allahumma arhamna bil Qur'an. Lalu habis baca Quran itu bilang begitu. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama. Allahumma arhamni bil Qur'an waj'alhu li imama wa hudaw wa nuran wa rahmah wa dzakkirni minhuma nasitu wa 'allimni minhuma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Itu doa habis baca Al-Qur'an yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diajarkan oleh para ulama yang bukan diajarkan oleh Nabi, habis baca Quran, shadaqallahul azim, begitu aja. Itu ajaran orang. Nabi enggak ngajarin begitu. Nabi mengajari kita kalau habis baca Quran berdoa kamu. Minta sesuatu yang kamu minta, mau minta apa. Nah sekarang kita teruskan sifat orang Yahudi lagi ini. Amlahum nasibum minal mulk fa idza la yu'tunan nasa nakira. Tuh ada ayat seperti ini lagi nih. Ataukah Muhammad lahum bagi mereka nasibun, ada bagian minal mulki dari kekuasaan itu. Kata Ibnu Katsir, ini kalimat ini istifham ingkari. Kalimat tanya tak bertanya kalau dalam bahasa Indonesia. Kalimat tanya tapi maksudnya mengingkari. Amlahum nasibum minal mulk. Apakah mereka mempunyai bagian dari kekuasaan? Maksudnya mereka tidak punya kekuasaan Muhammad dalam masalah ini. Dalam masalah siapa yang akan dipilih Allah jadi Nabi Allah, siapa yang akan dipilih Allah jadi Rasul Allah. Itu kekuasaan Allah itu, hak prerogatifnya Allah itu. Manusia enggak boleh ikut campur, enggak boleh. Karena orang Yahudi kan tidak mau masuk Islam dulu karena dengki kepada Nabi Muhammad. Kenapa yang jadi Nabi kok orang Arab, kok bukan dari kita orang Bani Israel, bukan keturunan Bani Israel. Allah lalu berfirman kepada Nabi kita, menjelaskan kepada Nabi kita tentang apa yang ada dalam hati mereka dibongkar oleh Allah itu. Amlahum nasibum minal mulk, ataukah mereka mempunyai kekuasaan? Maksudnya begitu, maksudnya mereka itu tidak punya kekuasaan Muhammad. Jadi kekuasaan itu tidak ada pada mereka. Seandainya mereka punya kekuasaan, yang beri kekuasaan kepada mereka ya Allah juga. Ya, maka kalimat di belakangnya berbunyi faiza, maka faizan itu ya. Izan kan ini ya. Izan apa iza itu? Hah? Izan ya kan? Izan itu artinya beda dengan iza. Kalau iza itu artinya jika atau ketika. Kalau idzan itu artinya jika demikian atau kalau demikian, apabila demikian. Idza enggak pakai tanwin, idza zal fathah saja, alif mati. Itu artinya bisa ketika, bisa apabila, bisa jika. Tapi kalau idzan itu artinya jika tidak, kalau demikian,
jika demikian, nah itu maksudnya idzan tuh. Fa'idzal la yu'tunan nasa nakira. Fa'idzan maka kalau begitu, kalau demikian, jika demikian bagaimana? Jika mereka punya kekuasaan. Kalau orang Yahudi itu berkuasa, punya kekuasaan, apa kata Allah? Maka kalau demikian, kalau mereka punya kekuasaan, la yu'tunan nasa, la tidaklah yu'tuna, mereka akan memberi an-nasa kepada manusia, kepada orang, nakiron sedikit pun. Jadi kalau kata Allah, kalau mereka Muhammad, orang-orang Yahudi itu punya kekuasaan, tidak akan mereka memberikan kekuasaan itu kepada manusia ini sedikit pun. Akan mereka kuasai betul-betul. Tidak akan mereka serahkan kepada orang lain. Itu sifat Yahudi. Saudara sudah berkuasa 10 tahun, peraturannya 10 tahun, ya sudah berhenti. Manusia kepingin tambah, itu namanya rakus. Dan itu sifat Yahudi. Siapa? Sampeyan itu loh. Sampeyan ini loh, ini. Ya. Itu namanya rakus. Sudah 10 tahun berkuasa, ya sudah, yang kemarin-kemarin juga sudah kok. Kalau dulu sebelum dirubah peraturannya, ada presiden kita yang pertama kepingin menjadi presiden seumur hidup, dibatalkan oleh MPRS. Ya, jadi saudara sekalian, Allah berfirman kepada kita. Ini fakta dalam kehidupan ini ada yang disebut Allah dalam ayat ini. Saya kasih tahu ya Bapak Ibu saudara sekalian, semua kelakuan manusia, termasuk kelakuan saya, kelakuan antum semua ini, kelakuan sekalian semua ini, Bapak Ibu sekalian ini, atau kelakuan manusia yang ada di jagat raya ini, di alam semesta ini, yang baik maupun yang buruk, sudah disebut dalam Al-Quran. Tidak ada yang kelewatan, sudah. Kalau tinggal kita baca Al-Qurannya saja, terus kita lihat diri kita seperti ini, enggak. Kalau kita masih seperti itu, oh berarti kita masih ya seperti itu yang dibilang oleh Allah itu. Dan itu adalah sifat Yahudi. Maka jika mereka berkuasa, mereka tidak akan memberikan kekuasaan itu kepada manusia, kepada orang lain sedikit pun. Kalau mereka menjabat misalnya ini ya, saya kasih contoh dalam kehidupan nyata ini. Yang jadi presiden orang Yahudi, misalnya gitu ya. Nanti yang jadi menteri semuanya dipilih orang Yahudi semua. Yang jadi panglima TNI ya orang Yahudi, yang jadi Kapolri ya orang Yahudi. Yang jadi pokoknya yang jabatan strategis ya mereka. Itu beda dengan ajaran Islam, ajaran Nabi Muhammad SAW. Ajaran Nabi Muhammad SAW itu enggak begitu. Nabi Muhammad SAW membolehkan kita mempekerjakan orang Yahudi sebagai karyawan. Hanya saja kalau menyangkut masalah yang penting nggak boleh, ya. Tapi masalahnya lain nggak apa-apa. Jabatan penting memang nggak boleh. Yang strategis, yang kira-kira akan membahayakan umat Islam, nggak boleh. Itu. Jadi saudara sekalian, itu sifat orang Yahudi. Kalau mereka punya kekuasaan, tidak akan mereka kasih kekuasaan itu sedikit pun. Bahkan kalau mereka berkuasa, ya, bisa menurunkan harga BBM, bisa menaikkan harga BBM, itu nanti kalau ada keuntungan, itu untuk mereka lagi itu, nggak akan kepada rakyat ini, sampai dibohongi sampean. Itu saya cuma baca beritanya saja, oh gitu ya, ternyata ya, iya, berarti seperti Al-Quran itu betul tuh Allah bilang dalam Al-Quran itu. Allah bilang, ini kami terpaksa menaikkan harga BBM ini karena untuk subsidi dari BBM ini kita cabut supaya kita bisa memberi subsidi dalam bentuk yang lainnya. Itu omongannya, prakteknya enggak seperti itu, Pak. Ya, enggak rata pembagiannya, enggak adil. Sehingga sampai ada rakyat bodoh enggak punya titel, enggak sekolah, sampai bisa berpikir kok. Kami ini dapat uang sebulan 300 ya? Apa 600? Hah? BLT
300. Bapak yang terhormat, kata ini di televisi ini. Kami dapat uang 600.000 naik, tapi dibayar 2 kali. Ya, 300.000. Terus kami dapat tambahan, seolah-olah dapat tambahan kenaikan BLT. Tapi harga barang-barang naik semuanya. Lah kami ini gak cukup juga itu Pak. Gitu. Kami bisa berpikir begitu loh. Itu orang gak pernah sekolah loh Pak. Gak ada sarjana S1 apalagi S2 apalagi S3 apalagi S lilin. Gak ada. Nah itu ya ini. Sudah sekarang kita lanjutkan dulu ayat berikutnya. Am yahsudunan nas, ataukah mereka dengki kepada manusia? Apakah mereka dengki kepada orang, kepada manusia? Ala ma atahumullahu min fadli, dengki atas atau terhadap apa yang atahum telah memberi mereka Allah min fadlihi, sebagian dari karunia-Nya. Ataukah mereka itu Muhammad, mereka tidak suka kepada engkau Muhammad, mereka tidak mau percaya bahwa engkau adalah nabi dan utusan Allah, mereka tidak percaya bahwa engkau adalah Rasul Allah. Itu apakah karena mereka itu dengki kepada manusia, ya, terhadap apa yang Allah telah berikan kepada mereka manusia dari karunia-Nya? Apakah mereka iri bahwa karunia Allah ini saat itu maksudnya saat Al-Quran ini turun, Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW yang notabene bukan bangsa Bani Israel, tapi bangsa Arab. Itu asalnya kan begitu. Orang Yahudi dulu zaman Nabi itu mereka nggak mau, padahal mereka sudah pernah datang kepada Nabi. Muhammad, kami ingin bertemu dengan engkau, kami ingin diskusi dengan engkau. Sebenarnya ajaran engkau itu bagaimana sih? Boleh kami ketemu? Oh boleh, silakan. Nabi membuka ruang untuk dialog. Itu pemimpin yang besar itu kayak gitu Pak. Dialog, oke mari sini masuk bicara. Diundang, mereka datang, dan Nabi menerima, dan menerimanya di Masjid Nabawi. Orang Yahudi yang enggak sholat itu dan orang Nasara, pendeta-pendeta Yahudi dan pendeta Nasara datang menemui Nabi Muhammad SAW dan beliau persilakan masuk ke masjid untuk diskusi apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad ini kayak apa untuk diterangkan. Lalu turun surat Ali Imran tuh dari ayat 1 sampai ayat 80 lebih. Sekaligus turun dibacakan di hadapan mereka surat Ali Imran itu. Nah, lalu mereka tahu, oh begitu ajaran kamu ya. Tapi mereka keluar dari masjid tetap tidak mau beriman. Kenapa? Karena Muhammadmu ini bukan bangsa kami, bukan keturunan Bani Israel, tapi keturunan Arab ini. Nah sekali lagi dapat ilmu kita dari Al-Quran bahwa orang manusia ini kebanyakan ini nggak suka kalau yang jadi pemimpin itu orang Arab. Anies Baswedan itu orang Arab, itu keturunan Arab. Buka sekalian, gak akan suka mereka, akan berusaha jangan sampai dia berkuasa. Tapi orang berkuasa Ahok mau mereka, walaupun bukan sama-sama bukan keturunan asli Indonesia, ya, warga Indonesia keturunan. Jadi makanya Allah berfirman, ataukah mereka dengki kepada orang terhadap apa yang Allah telah berikan kepada mereka dari karunia-Nya? Kalau mereka dengki Muhammad, apa mereka enggak ingat kata Allah? Faqad maka sungguh ataina kami dulu pernah memberi kenikmatan kekuasaan dan kenikmatan kenabian kerasulan ini kepada ala keluarga Ibrahim, Nabi Ibrahim. Faqad ataina maka sungguh kami dulu telah memberi kepada keluarga Nabi Ibrahim yang punya 2 anak laki-laki, satu bernama Ishak, yang satu bernama Ismail. Nah yang bernama Ishak, Nabi Ishak ini melahirkan bangsa Bani Israel, yang bernama Nabi Ismail itu melahirkan bangsa Arab. Ya. Maka sungguh kami dulu telah memberi kepada keluarga Nabi Ibrahim Alkitab. Keluarga Nabi Ibrahim, baik Nabi Ismail maupun Nabi Ishak,
Dan keturunan Nabi Ishak itu Bani Israel itu. Anaknya Nabi Ishak kan Nabi Yakub alaihissalam. Betul ya? Nabi Yakub itu punya 12 orang anak laki-laki. Salah satu di antara mereka jadi nabi yang terkenal, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi Allah bilang kepada Nabi Muhammad SAW, dulu kami sudah memberi kepada keluarga Nabi Ibrahim Alkitab wal hikmata dan al-hikmah. Bahkan bukan hanya Alkitab dan al-hikmah, bukan hanya kitab dan sunnah yang kami berikan kepada mereka. Wa atainahum, dan kami juga sudah memberi kepada mereka mulkan, kerajaan aziman yang besar. Keturunan mereka Muhammad, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, itu kami beri kekuasaan, kami beri kerajaan Nabi Sulaiman, kerajaan Nabi Daud. Itu kerajaan yang besar. Kami sudah beri kepada mereka. Banyak di antara keturunan mereka para nabi-nabi, para rasul-rasul. Mereka pun tidak percaya kok. Dibuktikan dalam ayat berikutnya. Faminhum, maka sebagian dari mereka Muhammad, sebagian dari keturunan Nabi Ibrahim, keluarga Nabi Ibrahim tadi, man amana bih, ada yang beriman kepadanya. Wa minhum, dan sebagian dari mereka man, ada yang ta'anhu, menghalang-halangi darinya. Jadi kalau ada rasul dari kalangan Bani Israel ini, dulu sudah pernah ada Nabi Yahya alaihissalam, anaknya Nabi Zakaria, ya kan? Nabi Yahya datang membawa ajaran Alkitab dari Allah yang isinya tercangkup dalam kitab Taurat. Nabi Yahya menyampaikan kitab Taurat, itu mereka nggak mau terima juga tuh, nggak mau percaya kepada Nabi Taurat, kepada Nabi Yahya, nggak mau percaya kepada ajaran Nabi Yahya. Bahkan akhirnya Nabi Yahya dibunuh oleh mereka. Datang di belakang Nabi Yahya, Nabi Isa Al-Masih alaihissalam, diberi kitab yang baru, bukan lagi Taurat, tapi diberi kitab Injil. Mereka juga tidak percaya kepada Nabi Isa Al-Masih. Bahkan Nabi Isa Al-Masih dikejar, mau dibunuh, disalib oleh raja Yahudi dan pendeta-pendeta Yahudi ini. Dan pengikut-pengikut mereka. Ya, jadi di sini Allah berfirman, "Faminhum man amana bihi." Coba kita lihat ayat 55 ya, dalam tafsir Ibnu Katsir ini coba. Nah, ini kita lihat dulu tafsirnya. Jangan sampai keliru nanti. Ya, ayat 55 ya tadi ya? Ya, 54. 55 nih, 55 Mas. Ini ya, kita lihat. Faminhum man amana bihi wa minhum man sadda'an. Itu apa maksudnya? Siapa yang dimaksud oleh Allah dalam ayat itu? Nah, ini nih, dia ini. Nah, ini. Faqad ataina ala Ibrahim al-kitaba wal hikmah, maka sungguh kami dulu pernah memberi kepada keluarga Nabi Ibrahim Alkitab dan al-hikmah. Wa atainahum, dan kami juga sudah memberi mereka mulkan aziman, kerajaan yang besar. Maksud ayat ini, kata Ibnu Katsir, faqad ja'alna, maka sungguh kami Allah telah menjadikan fi asbati Bani Israel, pada keturunan Bani Israel, alladzina, yang hum mereka, min dzurriyyati Ibrahim, adalah dari keturunan Nabi Ibrahim. Kami sudah beri kepada keturunan Nabi Ibrahim, keluarga Nabi Ibrahim, an-nubuwata, kenabian, wa anzalna alaihimul kitab, dan kami sudah menurunkan kepada mereka Alkitab. Masing-masing nabi mereka diberi kitab sendiri-sendiri, ya. Kemudian wa hakamu fihimus sunan, dan mereka menghukumi pada mereka bis sunan, dengan sunnah-sunnah, wahiyal hikmah, dan itulah yang namanya al-hikmah. Jadi Nabi Sulaiman pernah jadi raja. Nabi Daud itu anak atau bapak? Bapak ya. Ya. Nabi Daud pernah jadi raja. Terus pernah didatangi orang bermasalah kan, bersengketa. Dan Nabi Daud memutuskan dengan adil. Apa yang dipakai untuk memutuskan? Hukum apa yang dipakai untuk mengadili? Hukum Taurat. Terus kemudian di belakangnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman pernah jadi raja. Ya, raja di dulu di sana tuh merangkap. Raja zaman dulu itu 3 kekuasaan tuh, legislatif, yudikatif, eksekutif dipegang oleh satu orang. Dulu. Kalau sekarang kan dipisah.
Ya, dulu dipegang oleh satu orang, namanya seorang raja. Yang bikin undang-undang ya raja, yang mengadili juga raja, yang menyuruh bunuh juga raja, yang mempekerjakan itu juga raja. Itu begitu dulu. Nabi Sulaiman pernah dihadapkan dengan cerita yang terkenal itu, ada seorang rebutan bayi. Ini anak saya, ini anak saya. Udah, kalau semuanya ngaku, nggak ada yang mau mengalah, udah adilnya ini anak saya belah aja. Ya, kamu dapat separuh, kamu dapat separuh. Bayinya mau dibelah pakai pedangnya Nabi Sulaiman. Akhirnya yang mengaku, yang punya hati sayang, walaupun itu sebetulnya anaknya dia serahkan, jangan dibunuh raja. Udah biar dia aja yang ambil. Padahal itu anaknya dia. Nah, itu begitu ya Bapak Ibu sekalian. Kami sudah beri kepada mereka hikmah, wahyal hikmah, wa ja'alna fihimul muluk, dan kami sudah menjadikan di antara mereka raja-raja. Ada Raja Sulaiman, ada Raja Daud. Faminhum, maka sebagian dari mereka Muhammad, man, ada yang amanah bihi, beriman kepadanya, ya ini bihadzal ita'i wa hadzal in'am. Jadi kepadanya maksudnya kepada pemberian Allah ini dan kepada nikmat Allah ini. Jadi sebagian dari keturunan Nabi Ibrahim ada yang beriman percaya bahwa kekuasaan itu datang dari Allah. Allah yang memberi kekuasaan itu, Allah yang memberi kenikmatan dalam kehidupan ini. Wa minhum man sadda'an, dan sebagian dari mereka ada yang menghalang-halangi darinya. Menghalangi darinya maksudnya menghalangi dari iman, yakni kafara bihi, mereka kufur kepadanya, mengingkari kepada nikmat Allah. Nikmat Allah kan bisa berupa kerasulan, kenabian, ya, kemudian kekuasaan, harta, kesehatan dan lain-lain. Wa arada anhu, dan mereka berpaling dari bersyukur kepada Allah. Wasa'a, dan mereka berusaha fi saddin nas, di dalam menghalangi manusia anhu, dari beriman kepada Allah atau bersyukur kepada Allah. Wa huwa minhum wa min jinsihum, dan dia itu adalah dari kalangan mereka, wa min jinsihim, dan dari jenis mereka. Maksudnya min Bani Israel, orang-orang yang menentang kepada nabi-nabi mereka sendiri, notabene adalah keturunan dari Bani Israel juga. Nah, yang sebangsa saja mereka tolak kok, apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang Arab, ya. Faqad, maka sungguh ikhtalafu, mereka telah berselisih alaihim, terhadap mereka di antara mereka sendiri berselisih. Fa kaifa bika, maka bagaimana dengan engkau ya Muhammad, wahai Muhammad, walasta min Bani Israel, dan engkau bukanlah termasuk orang Bani Israel. Jadi Muhammad, kalau dakwahmu Muhammad, dakwah Al-Qur'anmu kepada mereka, dakwah Islam ini kepada mereka tolak, ya kamu harus terima Muhammad, sabar. Tapi kamu tetap ajarkan kepada manusia. Biarpun manusia pada menolaknya, biar aja, kamu tetap terus berdakwah. Karena urusan mau tidaknya orang itu urusan Allah. Tugasmu hanya teriak-teriak menyampaikan kebenaran kepada manusia. Kamu sendiri mengikuti kebenaran itu tadi. Gitu. Nah, orang mau ikut apa enggak itu terserah mereka, nanti mereka berurusan dengan Allah. Ya, jadi engkau Muhammad bukan Bani Israel. Jadi kalau mereka tidak percaya kepada kamu, ya harap maklum. Kepada nabi mereka yang dari Bani Israel aja ada di antara mereka yang tidak percaya kok. Ada yang tidak percaya kepada Nabi Isa Al-Masih, ada yang tidak percaya kepada Nabi Yahya dan sebagainya. Ya, ini yang dikatakan oleh Mujahid. Faminhum man amana bihi, maksudnya maka sebagian dari mereka ada yang beriman kepadanya, bukan kepada nikmat Allah, tapi bi Muhammadin. Sebagian dari mereka orang Bani Israel, keturunan Bani Israel, ada yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minhum, dan sebagian dari mereka man sadda anhu, ada yang menghalang-halangi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya fal kafaratu minhum, maka orang-orang kafir dari kalangan mereka asyaddu takdziban laka, amat sangat mendustakan kepadamu Muhammad. Wa abadu amma ji'tahum, dan mereka sangat jauh dari apa yang ji'tahum bihi, engkau telah datang dengannya kepada mereka, minal huda, dengan membawa petunjuk ini, wal haqqil mubin, dan dengan engkau datang membawa kebenaran yang nyata ini. Walaupun engkau Muhammad datang kepada mereka dengan membawa kebenaran yang nyata, kebenaran yang kau sampaikan itu benar-benar kebenaran yang datang dari Allah, dari Tuhan manusia ini, mereka tidak mau percaya Muhammad. Mereka itu maunya dibohongi malahan. Jadi manusia ini kebanyakan kalau sifatnya masih jauh itu lebih suka dibohongi daripada dikasih tahu yang benar. Tuh. Ya,
Walihada, dan karena inilah qala Allah berfirman muta'awwidan, mengancam lahum kepada mereka manusia-manusia model-model Yahudi ini dengan penutupan firman ayat Allah ini, wa kafa bi jahannama sa'ira, dan cukuplah dengan neraka jahanam ini sebagai balasan mereka. Maksudnya wa kafa binnar, dan cukuplah dengan neraka itu wahai Muhammad, mukubatan lahum, sebagai hukuman untuk mereka, ala kufrihim, atas penolakan mereka atau pengingkaran mereka, wa inadihim, dan penentangan mereka, wa mukhalafatihim, dan penyelisihan mereka terhadap kutuballahi wa rasulahu, kitab-kitab Allah dan rasul-rasulnya. Ya. Lalu Allah berfirman ini pada ayat yang mengerikan nih Pak, pada dua yang terakhir, saya bacakan aja ayatnya. Innalladzina kafaru bi ayatina, sesungguhnya orang-orang yang mereka mengingkari atau kafir kepada ayat-ayat kami, Al-Qur'an, Injil maupun Taurat. Siapa yang kafir kepada Taurat, Al-Qur'an, Injil maupun Al-Qur'an, saufa akan nuslihim, kami masukkan mereka naron, neraka. Yang kalau sudah terjadi di sana, kalau mereka sudah masuk neraka, kullama nadijat juluduhum, setiap kali sudah masak juluduhum, kulit-kulit mereka karena dibakar api, badalnahum, kami ganti kepada mereka juludan ghairaha, dengan kulit yang selainnya. Dan ini orang dimasukkan ke neraka, kulit yang dia ada pada dia itu hangus semuanya. Terus seolah-olah diganti, dibikinkan kulit yang baru lagi, dimasukkan lagi ke dalam api, ganti lagi kulit yang baru, terus kayak gitu terus setiap hari. Itu naudzubillah misalnya dzalik. Untuk apa Allah berbuat begitu? Liyadzukul azab, supaya mereka merasakan azab itu. Innallaha, sesungguhnya Allah kana adalah azizan, maha gagah perkasa, tetapi hakiman juga maha bijaksana. Allah kekuasaannya mutlak, tapi dia bijaksana. Enggak seperti manusia, kekuasaannya enggak mutlak, enggak bijaksana lagi. Cuma bijak sini, bijaksana. Ya. Sebaliknya kata Allah, walladzina amanu wa amilus sholihat, dan orang-orang yang mereka beriman dan mereka beramal soleh, sanudkhiluhum, akan kami masukkan mereka jannatin, ke dalam jannah, ke dalam surga, yang tajri min tahtihal anhar, mengalir dari bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, mereka semua kekal di dalam surga selama-lamanya, kekal abadi. Jadi orang beriman dan beramal soleh itu yang akan masuk surga Pak. Allah yang memasukkan mereka ke dalam surga, bukan dia masuk maunya dia. Allah yang memasukkan mereka. Di surga sana dapat apa? Lahum fiha azwajum mutahharah, untuk mereka di dalam surga ada jodoh-jodoh yang suci. Istri mereka yang di dunia kalau sama-sama beriman ketemu lagi dengan para suaminya di surga dan sudah dalam keadaan suci. Perawan lagi Pak, balik perawan lagi. Walaupun sudah tua, matinya sudah tua. Ya. Wa nudkhiluhum, dan kami akan memasukkan mereka dzillan dzalila, ke dalam naungan yang menaungi. Gitu. Jadi saudara sekalian, mari kita menjadi orang yang beriman dan mari kita selalu beramal soleh. Dan pagi ini ada yang beramal soleh memberi makan kita. Ya, mudah-mudahan Allah memberi kepada mereka yang beri dan menyiapkan makanan itu pahala yang berlipat ganda. Dan semoga kita semua diberi oleh Allah petunjuknya, selalu berada di atas jalan yang lurus, selalu berusaha menjadi orang yang beriman dan tetap beramal soleh sampai akhir hayat kita masing-masing. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.